Ketika mereka sudah hadir duduk di situ, dan apalagi itu decision maker lagi kan, penentu kebijakan salah satu hadir di situ, tidak bisa menyelesaikan itu. Masa wibawa pemerintahannya saya dipertaruhkan dengan angka segitu ya? Harapannya ya pasti meminta pemerintah kota tegas dalam mengambil keputusan yang mana ya memang itu harus tugasnya kan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan interview podcastnya Bang Dori. Hari ini saya sengaja mengundang tamu-tamu orang-orang istimewa, terutama adik yang di sebelah saya ini, Sarifah Fadiah Alkaf. Beliau sebagaimana kita ketahui sudah cukup viral akhir-akhir ini, terutama di salah satu akun media TikTok ya. Dan persoalan yang diperjuangkan bukan persoalan dia pribadi, tapi persoalan nasib neneknya dan keluarganya. Ini luar biasa. Dan hari ini saya sengaja juga mendatangkan Bang Saidin Sianipar. Beliau adalah advokatnya Bang, pengacaranya, kuasa hukumnya. Salah satu penerima kuasa. Iya, penerima kuasa itu yang lebih tepat. Kemudian ada Bung Piet Haryadi. Nah ini mentornya ini. Dari JMK yang memang dari awal juga ikut bagaimana memperjuangkan nasib adik kita Sarifah Fadiah Alkaf ini dan keluarganya. Satu persatu tentu saja akan kita kulik di sini, akan kita mintai ceritanya sampai sejauh mana, karena sampai hari ini beritanya udah mulai redup ini Om Piet, ya kan? Ya. Seolah-olah udah selesai masalahnya. Ternyata setelah kita tanya langsung sama adik kita ini masih banyak hal yang belum tuntas. Bahkan ya semuanya boleh dikatakan belum tuntas ya. Terutama nanti juga saya akan tanya sama Om Piet persoalan apa yang menjadi perjuangan si nenek ini kan tentang nasib keluarganya ini. Masalah ganti rugi dan lain sebagainya. Dan kita mulai dari Bang Saidin dulu Bang. Bang, abang penerima kuasa dari keluarga ini, dari adik ini, masalah apa kemarin tuh? Masalah yang untuk ini. Iya. Di Cepet. Oh gitu, ya. Pencemaran nama baik ya. Iya, pasal 173. Nah, saya dengar itu kan masalahnya kan udah selesai katanya, tapi ternyata belum. Nah, mungkin abang bisa jelaskan Bang. Mulai dari abang dulu. Iya, kalau informasi yang kita dapat bahwa teman-teman kita di penyidik beranggapan bahwa laporan adik kita ini unsurnya kurang terpenuhi. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh di suratnya itu ya saya baca ya, bahwa unsurnya tidak terpenuhi untuk dilanjutkan jadi ke arah penyidikan. Nah, berarti ini udah SP3 lah gitu ya? Kalau SP3 itu kan penyidikan. Oh, penyidikan. Ini masih di tahap penyelidikan. Ketika tahapan-tahapan penyelidikan yang mereka lakukan, penilaian penyidik bahwa ini kurang bukti. Kurang bukti. Ya. Tapi perbedaannya adalah SP2HP ini walaupun di situ dibuat informasinya penghentian penyelidikan, bukan berarti kasus ini ditutup. Oh, masih ada peluang, masih ada kalau nanti kita punya bukti baru lagi yang bisa menguatkan laporan yang diberikan adik kita ini dulu, kasus ini akan dibuka lagi. Iya. Itu perbedaan. Nah, tuh gimana tuh Dek? Tentang kasus DB. Iya. Kalau tentang itu sudah dari awal ngira kalau kasus... Boleh dikuatkan suaranya seperti halnya di TikToknya itu. Semangat betul kan? Hari ini harus semangat juga ini. Iya. Harus semangat. Jadi kalau misalnya tentang kasus DBCP atau Om, sudah dari awal itu pun berjalannya waktu kan polisi Poldanya nih diam-diam aja. Jadi udah ngira kalau misalnya beranggapan tersendiri kalau kasus ini nggak terselesaikan atau mungkin bisa diberhentikan, buktinya SP2 kan. Karena yang nggak bisa dilawan itu kan penguasa yang punya kuasa. Nah jadi seperti kasus laporan tentang Pemkot Jambi ke saya pribadi pun itu ada pasalnya kan, malah dikenakan pasal berlipat. Tetapi
sementara saya yang ngelaporin Pasal berlapis maksudnya. Iya, pasal berlapis itu ternyata pas saya ngelaporinnya memang udah ada bukti tentang chatan dengan Pak Wali Kota dan tentang semuanya pun sudah terkumpul, dinyatakan nggak ada unsur yang bisa memenuhi. Nah, jadi itu bisa mungkin netizen bisa beranggapan tersendiri lah tentang kasus itu gimana. Terus perasaannya gimana sekarang dengan dihentikan penyelidikan itu? Kasus pencemaran nama baik ini tadi. Ya, satu kata sih kecewa kan. Kecewa. Iya, karena sudah dari awal KPAI pusatnya pun menyuruh untuk tetap dilanjutkan. KPAI pusatnya kan turun ke rumah langsung untuk tetap dilanjutkan karena memang bukti-buktinya sudah jelas ada, tetapi ya diberhentikan, nggak tahu kenapa, karena apa juga. Ya cuma kecewa dengan hasil yang diterima karena kan harapannya besar karena udah semua bukti kan udah ada tuh, udah terpenuhi juga. Nah, keinginannya seperti apa sekarang? Bagaimana maunya? Diserahkan ke pihak kepolisian lah, kan polisi lebih juga tahu, terus itu juga ada Om Saidin juga lebih memahami tentang hal itu, bagaimana kedepannya yang terbaiknya lah gimana gitu. Om, yang kurangnya di mana ini, Om Saidin? Nah, itulah nanti tugas kami dengan Tidak ada penjelasan dari kepolisian. Oh, ini kurangnya ini misalnya laporannya. ya kita belum ketemu dengan penyidiknya Bang. Nanti rencana kami dalam waktu dekat ini akan berkonsultasi lah dengan teman-teman di penyidik. Pertimbangan hukum mereka apa dan pemahaman hukum kita apa. Ini nanti kita coba berargumentasi supaya saling melengkapi sehingga tidak ada informasi nanti yang miss yang mengarah saling menyalahkan kan. Harapan kita adalah bahwa kasus ini kalau layak berjalan ya dijalankan. Kalau layak dihentikan ya dihentikan. Karena apapun ceritanya hukum itu punya mekanisme sendiri untuk berjalan. Tapi karena dengan adanya surat ini, kami kemarin sudah berbicara dengan rekan-rekan yang lain, ada Bang Muhammadiyah, ada rekan-rekan lain lah. Wah, kita akan coba konsultasi dengan rekan-rekan penyidik, pertimbangan hukum mereka apa. Jika dianggap ini kurang memenuhi unsurnya, bukti apa lagi yang mereka butuhkan nanti biar kita lengkapi. Karena harapan kita adalah bahwa anak-anak itu perlu untuk dilindungi, dijaga, bukan menjadi objek atau konten-konten yang sifatnya mengarah ke negatif. Dan kepastian hukum. Harus supaya ada kepastian hukum karena ini perlu jadi gambaran bagi masyarakat bahwa segala tindakan yang kita lakukan itu ada akibatnya. Iya. Terlebih ini anak kan. Tetapi ya saran kita walaupun demikian kita ini bukan juga orang yang sempurna semua kan. Iya. Tetap nanti akan kita setelah kita dengarkan dulu lah pertimbangan hukum mereka, nanti kesimpulan kita apa kita sampaikan ke keluarga. Itulah Bang ini ya. Sebagai penerima kuasa mungkin Abang tadinya sudah pelajari laporan adik ini. Kira-kira memang udah lengkap belum? Sepengetahuan Abang ini. Kalau untuk sementara Bang ya, saya belum terlalu mendalami banget laporan adik ini karena kita selama ini fokus untuk penyelesaian nenek itu dulu satu-satu. Karena kita bekerja ini jangan penyelesaian masalah ganti rugi ya. Sana sini. Karena peristiwa ini semua kan berada dalam satu rangkaian. Tidak akan ada laporan adik Saripah ini kalau kalau tidak ada masalah nenek Hafsah kan. Maka tadinya kita lebih fokus dulu menyelesaikan nenek Hafsah ini, baru kita selesaikan yang lain. Tapi karena pertanyaan Abang, kalau pengamatan saya adalah sudah cukup sebenarnya, layak sebenarnya karena arahnya jelas, orang yang dituju di dalam apa itu jelas, tapi ya itu dia kali. Narasinya pun jelas. Ada aspek pelanggaran hukum juga di situ. Ada potensi pelanggaran di situ. Nah, nanti ya inilah hal-hal yang harus kita diskusikan dengan teman-teman penyidik. Konfirmasi terakhir ke pihak penyidik apa katanya? Memang itu cukup itu. Tidak cukup bukti. Saya belum pernah berkomunikasi. Oh, belum pernah. Saya nggak tahu rekan yang Tapi lain. kabar ini langsung ke Ade. Penyidiknya tuh datang ke rumah Om, ngasih surat SP2-nya. Saat itu nggak ada Saripah, tapi ada Mama. Saripah saat itu dia sekolah.
Disampaikan ke rumah, isinya bahwa perkara ini tidak bisa dilanjutkan, gitu Bukan, tapi prosesnya. diberhentikan. Nanti kalau bisa Diberhentikan. ada bukti yang lain yang dapat memadahinya, itu prosesnya bakal dilanjutin lagi karena kan baru SP2 bukan SP3. Ada nggak kira-kira bukti lain lagi? Kalau misal dari pihak kepolisian meminta unsur-unsur yang lain yang untuk bisa dilengkapin, kita akan dilengkapin. Apalagi kira-kira yang belum? Ngelihat tindakan polisinya dulu. Kalau misalnya polisinya apa, ini kan harus dari polisinya dulu kan, baru kita Tidak ditanyakan sampai hari ini. belum. Apa belum sih Pak dikonfirmasi. kurangnya gitu kan? Belum dikonfirmasi. Ini kan ada tim penguasa kuasa juga mungkin bisa nanti. Jadi simpelnya gini aja Pak. Untuk itu apa namanya? Kita ketemu dulu lah nanti dengan penyidik. Gitu ya. Ya, apa pendapat mereka, apa pemahaman kita. Jadi disitulah nanti kita bersilang pendapat untuk saling melengkapi tujuannya. Iya. Bukan untuk memperseterukan ini semakin dalam. Intinya di Saripah ini kan masih menunggu lagi gitu kan. Baik, oke. Mungkin soal itu kita ini. Lalu dengan Om Piat ini, ya nah ini masalah awalnya diperjuangkan oleh Ade Saripah ini kan masalah nasib neneknya ini kan. Betul. Masalah ganti rugi dan lain-lain sebagainya itu. Nah, Om Piat kan sudah mendampingi keluarga ini sejak awal kemarin, bahkan sudah menjadi pemberita nasional yang luar biasa sampai memantik perhatian para petinggi-petinggi negeri ini kan, terutama Menhan waktu Menkumham ya. Menko Polhukam, sudah itu siapa lagi dari Komnas Anak, dan lain-lainnya itu sampai media nasional juga turun kan untuk meliput. Nah, kira-kira apa yang bisa menceritakan ini? Baik, yang pertama soal penanganan perjuangan nenek Absa dan keluarga dengan PT RSPL ini sudah memakan waktu yang sudah cukup panjang, sudah 10 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2013. hari ini. Nah, persoalan ini memang tidak semata-mata muncul di tahun 2022 atau 2023, tapi ini sudah ada proses yang panjang. Nah, ini yang masyarakat masih banyak belum memahami cerita sesungguhnya. Kemudian inti dari persoalan nenek Absa ini, pihak keluarga memberikan kuasa kepada tim JMK Jambi Menggapai Keadilan inilah yang melakukan pendampingan nenek Absa, bukan Sarifahnya ya, tapi nenek Absa yang didampingi. Nah, hari ini sedang berproses di pemerintah Kota Jambi, sudah ada tim yang dibentuk berdasarkan dorongan dari rekan-rekan mahasiswa pada waktu itu berunjuk rasa ke DPR, sehingga DPR melakukan RDP, rapat dengar pendapat, yang mengundang keluarga, mahasiswa, kemudian ada lagi pihak instansi pemerintah Kota Jambi diundang pada waktu itu. Nah, sehingga RDP itu menghasilkan sebuah rekomendasi terbentuknya tim percepatan penyelesaian konflik antara nenek Absa dan PT RSPL. Nah, tim itu sudah dibentuk dan di-SK-kan oleh Sekda Kota Jambi, dan sudah ada beberapa kali pertemuan, rapat perdana. Kemudian dari rapat perdana ini menghasilkan ada 3 subtim yang dihasilkan untuk bekerja mempercepat penyelesaian antara nenek Absa dengan PT RSPL. Subtim pertama adalah pengkajian aspek legalitas perusahaan PT RSPL tersebut. Kemudian subtim kedua adalah pengkajian aspek kerugian keluarga nenek Absa. Kemudian subtim yang ketiga adalah penegakan hukum. Nah, yang sudah bekerja adalah subtim 1 sudah 1 kali rapat, subtim 2 adalah sudah hampir 4 kali pertemuan. Kemudian di pertemuan pertama pihak keluarga menyampaikan jumlah kerugian material, immaterial disampaikan kepada tim sejak 2013. Ya, dari 2013 sampai dengan 2023. Mulai dari kerusakan sumur, kerusakan rumah, perbaikan sumur, pembangunan sumur lagi, kemudian perjuangan keluarga nenek Absa sampai ke Jakarta, berupaya menjumpai Bapak Presiden, kemudian menyampaikan surat-surat kepada instansi-instansi terkait
Ini sudah cukup panjang perjuangan keluarga ini yang memakan waktu, biaya. Kemudian itu yang kerugian material. Iya, iya. Kemudian kerugian imaterialnya lagi. Ya kan, ini cukup terasa di keluarga Nenek Absa itu sendiri, ya kan. Tekanan misalnya dari tetangga yang hari ini selalu bukan mencemooh tapi menghindar dari keluarga Nenek Absa. Nah, ini kan menjadi tambah lagi puncak kemarin yang Sarifahnya dilaporkan oleh pemerintah kota, sehingga ini menjadi membuat shock keluarga. Nah, kemudian, ini yang rangkaian kerugian material, imaterial inilah yang disampaikan kepada pemerintah kota melalui Subtim 2. Subtim 2 menyampaikan kepada perusahaan untuk dikaji. Panjang ya, dikaji-kaji lagi. Kemudian untuk dikaji, kemudian rapat berikutnya lagi pihak perusahaan dengan kuasa keluarga dan pihak pemerintah kota melakukan pertemuan dan pihak perusahaan menanggapin dengan tanggapan bahwa mereka mau memenuhi tuntutan kerugian Nenek Absa, tapi dengan catatan harus ada bukti-bukti kwitansi. Misalnya ada kwitansi pembelian semen, pembelian air, dan pembelian gorong-gorong, dan kwitansi upah. Kemudian begitu kalau juga bukti itu tidak ada, bisa berarti perusahaan tidak mau. Nah, kemudian kita tidak bisa memenuhi pada rapat yang kedua yang mendengar tanggapan dari perusahaan. Kemudian lagi langsung kita minta pihak kuasa, kita dari pihak kuasa menyampaikan kepada Pak Asisten pada waktu itu yang menjadi ketua Subtim 2-nya, kita minta waktu lagi untuk menyajikan, mencari informasi dengan pihak keluarga untuk alat-alat bukti tadi. Nah, kemudian di pihak keluarga setelah kita jumpain tidak ditemukan kwitansi-kwitansi bukti-bukti itu, sehingga keluarga cuma bisa menyampaikan kepada pihak kuasa bukti yang ada itu cuma dokumentasi, foto, video, kemudian foto pas di Jakarta, di kementerian, kemudian foto kerusakan sumur, foto kerusakan rumah. Pernah sampai ke Jakarta juga ya? Iya, itu setiap tahunnya. Kalau misalnya ini ke Jakarta ngambil momennya kan, biasa tuh diadakan open house. Nah, dia ke rumah Pak Prabowo, ke rumah Pak SBY. Iya. Nah, terus itu juga ke Istana Bogor sama Istana Negara, terus ke instansi menyampaikan masalah ini. Ya, sampai 2023 kemarin terakhir. Luar biasa perjuangan. Ya. Oke, jadi posisi di tim Subtim 2 itu hari ini sudah sampai ke pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga itu pihak keluarga dan dari mahasiswa juga ikut hadir bersama-sama kita juga di situ menyaksikan diskusi rapat yang dilakukan. Kemudian tidak ditemukan titik. Satu titiknya tidak ditemukan di situ. Bahkan pihak perusahaan meminta kepada keluarga bahwa perusahaan siap membeli rumah dan tanah itu. Kemudian kita juga meminta juga nanti rapat selanjutnya tolong dihadirkan pihak anggota DPR dan Pak Sekda Kota Jambi. Nah, itu kira-kira berapa totalnya kemarin? Kalau total dari yang sudah dikalkulasi itu hitungannya lebih kurang 1,4 miliar rupiah. Kerugian material, kerugian benar material. Itu ya? Segitu ya. Kerugian materialnya sejak 2013 sampai dengan 2023. Nah, ini. Itu diakumulasi semua ya, termasuk kerusakan, pembuatan sumur, ada yang diroboh itu juga enggak lain lagi. Dihitung juga kan? Iya, terus itu juga ke kan kerugian materinya, terus kita pergi kemana-mana kan membutuhkan dana. Biaya termasuk itu juga. Ya, semuanya. Nah, sejauh ini pihak perusahaan bagaimana, Om Pierre? Jadi pihak perusahaan sudah awal rapat itu sudah berkomitmen mau membuat pernyataan ditandatangani oleh langsung dengan direktur utamanya yang orang kita luar itu. Nah, dia berkomitmen untuk buat di pernyataan di atas materai siap menyelesaikan masalah.
Termasuk membeli rumah itu. Nah, itu siap menyelesaikan masalah dengan rangkaiannya. Dia berkomitmen tetap mau menyelesaikan persoalan dengan Nenek Absa. Tapi kan rangkaian ini kan masih belum terurai betul dengan apa namanya, saling punya kenyamanan dari pihak perusahaan yang diutuskan ada beberapa orang perwakilan. Kemudian inilah yang menjadi diskusi panjang di tim. Nah, kita tinggal sebenarnya kan menyayangkan juga sikap dari pihak pemerintah kota yang sifatnya cuman untuk memfasilitasi pertemuan. Cuman pertemuan pihak keluarga Nenek Absa dengan pihak perusahaan, kapasitas tim itu cuman itu. Seharusnya kan tim juga lebih dari itu yang diharapkan. Seharusnya kan dia juga membuat sebuah kebijakan, menyimpulkan dari pertemuan dua belah pihak, ya kan, pihak Nenek Absa dan pihak perusahaan. Seharusnya ini duduk. Tapi itu sudah pernah dilakukan kan? Dulu berulang kali kita sudah pernah dilakukan. Lakukan apa? Pemerintah kota mempertemukan dengan pihak keluarga. Sudah pernah kan? Belum ada komitmen pemerintah Dengan kota kan dengan baru. pihak perusahaan. Belum ada, itu kan rapat di kantor lurah, bukan dari pihak pemerintah kota yang memfasilitaskan. Oh, gitu Pemerintah kota memfasilitaskan setelahnya viral sampai dapat cuitan dari Bapak Mahfud MD. Nah, si idealnya tim itu melakukan apa namanya, sebagai pemerintahnya tegak di tengah-tengah, memposisikan kalaulah tuntutan ini merasa besar berapa sewajarnya, turun timnya untuk melakukan penilaian. Kemudian dia bisa juga menyampaikan kepada pihak perusahaan, memberi bahwa ini sudah dirasionalkan oleh pihak pemerintah, misalnya seperti itu. Katanya juga masalahnya sudah sampai ke gubernur itu ya? Ya, karena persoalan di pemerintah kota juga masih butuh waktu. Kemudian pihak tim kuasa juga berkirim surat kepada gubernur. Apa yang diharap dari Pak Gubernur? Berkirim surat kepada gubernur bahwa kita menyampaikan soal penanganan sudah dilakukan di pemerintah kota Jambi, sehingga terjadi kebuntuan yang harus posisi pertemuan, beberapa kali pertemuan tidak ada kesepakatan. Kesepakatan itu ditulis dalam berita acara yang perusahaan minta bukti kwitansi, keluarga tidak bisa menyampaikan. Kemudian pihak perusahaan mau membeli rumah, pihak keluarga tidak mau menjual rumah, jadi tidak ketemu. Nah, jadi kita minta tolong Pak Gubernur untuk menurunkan tim dia juga, atau ikut membantu penyelesaian antara Nenek Absa dan PT RSPL. Nanti bersama-sama lah ya. Ya. Ini udah keroyokan, ini menyelesaikannya tidak selesai-selesai juga kan? Iya. Nah, terus gimana perasaan apa yang disampaikan oleh orang tua sekarang dengan perkembangan demi perkembangan ini? Pastinya Apa yang dia ceritakan? keluarga kan juga nunggu kayak Masih nunggu. Iya, pasti masih nunggu karena kan juga udah ketemu Pak Gubernur udah kedua kalinya kan. Pasti harapan besar. Pak Gubernur kan sudah pernah ke rumah juga kan? Iya, waktu itu ketemu ke rumah Nenek Absa kan, dan juga langsung ketemu ke rumah dinasnya Pak Gubernur. Iya. Jadi harapan keluarga sangat besar lah kepada untuk menyelesaikan permasalahannya, karena kan kepala daerah nomor Iya. 1. Memang benar tidak mau dibeli. Neneknya karena di rumah itu kan udah dari 1960, pasti banyak kenangan-kenangan yang nenek ada di situ sama suaminya. Terus itu juga pemberian Dari suaminya. story-nya ya. Berarti dia udah mau dijual. Iya, neneknya Diganti memang, rugi. ya marah dia kalau ini. Ngerti dia masih dengan usia segitu. Masih dia Masih? nggak mau, dia udah dibujuk kan gini-gini. Terus dia bilang ini tetap rumah saya, dimanapun kalau mau ini nggak bisa katanya. Oh gitu ya. Neneknya sendiri tuh kalau bisa tanya langsung sama nenek, soalnya pernah ada juga yang nanyakan media, terus neneknya marah karena nggak ada yang mau jual rumah ataupun apa katanya. Walau harga berapapun gitu ya. Nggak mau neneknya. Bang Saidin sudah persoalan itu tadi. Ada tambahan barangkali Bang? Ya kalau saya sih hanya berpikir begini, bahwa apapun rangkaian peristiwa ini, intinya cuma satu, Ya. penyelesaian Nenek Absa ini. Ya. Adapun laporan Pak Diah ini juga kan karena bagian yang tidak Bagian dari terpisahkan itu, dari sini. rentetan dari itu Iya, juga. wali kota pun kemarin melaporkan, dia juga Iya. bagian yang tidak terpisahkan dari sini. Iya, iya. Ya harapan kita sih berbesar hati lah, Iya. berusahaan untuk menyelesaikan ini.
kasihan juga lah kita dengan bangsa kita ini, permasalahan dengan nilai yang menurut saya tidak terlalu spektakuler, tapi diurusi oleh banyak pihak begini kan, dan ini pun Iya. kok Kita jadi prihatin ya. Iya, istilah- Hal seperti ini begitu ruwetnya gitu ya. istilah di Medan bang, ada Apalagi istilah ini kan perusahaan asing ya kan, modalnya notabene-nya orang besar lah, kuat lah modalnya kan. di Medan ada istilah babaliut bang. Ini Apa itu? babaliut, jadi artinya nggak jelas lagi. Nggak gitu. jelas lagi ya. Jadi babaliut namanya di daerah kami. Angkanya tidak terlalu besar, tapi peristiwa jadi babaliut. Iya. Entah apa-apa jadinya. Tapi luar biasa kesabaran pihak keluarga nih kan dari 2013. Saya ya pikir bukan keluarga ini yang sabar. kan? Masyarakat Jambinya saya rasa yang sabar dengan hal-hal seperti ini. Kalau masyarakat Jambi tidak sabar, kan mungkin akan ada hal-hal yang seperti di daerah-daerah lain kan. Bukan hanya satu dua Maksudnya rasa empati masyarakat Ya. terhadap persoalan ini, mereka melakukan gerakan-gerakan itu ya. Iya. Artinya kalau saya Untung lihat JMK cepat ini, Ah. iya kan? masyarakat Jambinya yang Iya. sabar, Iya, luar mungkin biasa ya. karena masih berpemikiran yang Iya. itu akan selesai nanti dengan sendirinya, begitu mungkin. Tapi nyatanya belum selesai juga. Iya. Kalau misalkan dibilang dari pemerintah kota sudah selesai, memang Maksudnya sih kalau yang pelaporan dia kemarin yang dia dilaporkan itu. kalau itu sudah Udah. selesai, sudah selesai. Udah dicabut laporan ya. itu. Iya. Hmm. Walaupun mungkin masih tanda kutip ya, masih menyisakan banyak tanya. Iya, Ya iya. sudahlah, sebagai manusia ya kita dikasih Tuhan kelebihan selain untuk balas dendam, Iya. kelebihan yang hakiki itu adalah untuk memaafkan. Memaafkan. Itu mungkin salah satu hal yang paling perlu kita pikirkan. Tapi hal-hal lain menurut saya, ya penyelesaian yang paling bagus itu harus ada semacam pressure dari pemerintah terhadap Hmm. mereka. Alasan saya sederhana, bahwa sebelum ini ternyata ada antara pemerintah kota dengan perusahaan itu ada MOU dan perjanjian. Apa itu? Perjanjian kerjasama untuk peningkatan kapasitas jalan yang di sana. Oh, iya, iya. Nah, MOU itu ditandatangani 2019 November. Perjanjiannya juga. Dalam perjanjian itu bahwa pihak perusahaan harus meningkatkan kapasitas jalan dulu. Hmm. Baru bisa operasional. Iya, gitu. ini nyatanya kan enggak. Artinya dari sisi itu pun negara kan tentu dirugikan dong, atau dianggap remeh kan. Iya, iya. Jangan lupa walaupun ini pemerintah kota, itu adalah representasi dari negara. Iya, iya. Jangan dong negara kalah dianggap sepele oleh perusahaan-perusahaan yang begitu. Ramah investasi, yes. Hmm. Tetapi taat aturan itu juga harus. Itu Iya. keharusan itu, bukan Iya. hanya sekedar kewajiban, Iya. tapi harus itu dilaksanakan. Karena kenapa? Pemerintah kan tidak serta-merta membuat itu tanpa kajian dan pertimbangan. Bahkan sudah diamdal. Iya, berdasarkan rekomendasi-rekomendasi itulah maka lahir Ya. bunyi perjanjian itu, Iya. tingkatkan dulu kapasitas Iya. itu. Hmm. Nah, jadi kalau terjadi dengan orang ini sekarang, Nenek Hafsa sekarang peristiwa yang seperti itu, ya sangat-sangat wajar orang kapasitas jalannya belum ditingkatkan, Hmm. tapi aktivitas mereka sudah melampaui Padahal yang mereka sudah lebih seharusnya. dulu di situ, Iya. ya tahun 60-an. Ya. Hmm. Jadi kalau walaupun mungkin kita hanya menghitung dari 2019, dari sebelum-sebelumnya kan kita nggak tahu lagi tuh. Iya, 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 iya. Artinya ada one prestasi yang dilakukan, apalah namanya ya. Pokoknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap perjanjian yang disepakati dengan dengan Pemda. Dan di saat yang sama kita menyayangkan bahwa pihak pemerintah kota juga tidak mungkin menganggap sepele dengan perjanjian yang dikeluarkan. Dia tidak menganggap ini bagian dari integritas mereka atau harga diri mereka yang diinjak-injak ketika ini tidak dilaksanakan dengan Tapi itu jalan katanya waktu awalnya yang dipakai buat untuk mengangkut kayu, pakai dump truck, trailer segala macam itu. Sekarang enggak lagi, masih. Kayu-kayu besar itu masih lewat di situ, dump truck masih. Malah makin besar dia, karena kan jalannya udah di aspal, udah di rigid. kan. Nah itu malah makin besar muatannya. Jadi Oh, ya bisa pagi-pagi tuh ada 5 mobil Ada masuk. kontainer juga.
Nah itu bukan kontainer sih kalau dibilang, tapi roda besar juga terakhir masuk, tapi kayu-kayu buletan juga masih malah tambah jadi kalau dikatain. Bikin bising juga. Bising apa nama tuh perusahaannya tuh malah tambah besar, ada videonya malah tambah besar. Oh, nanti Bising. boleh kita tampilkan videonya di sini ya, kirim nanti ya. Oke, Adik Sarifah, persoalan kemarin ya kita bukan mau mengungkit-ungkit kembali. Ini bagaimana Adik Sarifah benar-benar ini bisa menerima ini, termasuk edukasi juga buat dia kan, iya kan, pembelajaran gitu kan. Setelah dilaporkan oleh pemerintah kota dan itu udah dicabut, lega enggak? Udah selesai? Belum lega karena kan masalah dari masalah utamanya kan belum selesai, malah nanti dapat perhatiannya kan karena saya dilaporkan oleh pemerintah kota. Karena masalahnya sudah dianggap selesai, jadi mengkaburkan permasalahan utamanya. Itu malah lebih Nah, maksudnya yang kekhawatiran Adik besar. dilaporkan ke polisi masalah pencemaran nama baik juga, atau ya menghina pejabat daerah lah gitu kan. Itu kan udah dicabut. Dicabut kan, kalau dibilang ngehina itu nggak dibilang ngehina pun, kalau ngehina berarti ada hal yang nggak ini kan. Itu kan nganu apa nama tuh, hal yang dikemukakan mungkin karena perkataannya yang tidak etis saja. Tapi dicabut ya dicabut dengan bisa dibilang ada hal-hal lainnya, dibilang kata Om Saidin tadi tanda kutipnya. Nah itu dibilang lega pun Iya. gimana, karena Ada masalah tanda utamanya kutip, ada juga tanda tanyanya gitu. Tapi udahlah, katanya udah Iya. maaf tadi kan, ya kan. Sekarang ini kita fokus bagaimana persoalan, ya substansi masalahnya kan masalah ganti rugi, ya kan. Sekarang mau nanya sama Ade ini, nilai yang 1,4 M itu kan dulu awalnya 1,3 katanya kan, ya menjadi liar lah informasi ini. Memang sebenarnya dari keluarga segitu kajiannya. Nah itu juga dikaji dengan Kan sempat tim- dikantor oleh pihak perusahaan. Iya ya kan juga dikaji dengan tim JMK lagi kan Om. Ya, itu sudah kita rasionalkan untuk kerugian yang dari 2013 sampai hari ini itu sudah dihitung dengan pengkajian narasinya yang sudah kita ini kan di keluarga, kita saling bertukar informasi, ini kemana biayanya, apa ini di mana, kemudian apa saja yang sudah dikeluarkan. Bahkan pihak keluarga juga sudah melalui orang tuanya yang ini sudah ada meminjam uang di bank, itu totalnya 400 juta. Itu Pinjam uang untuk apa itu? untuk semua hal yang perbaikan rumah, rehab, kemudian biaya perjuangan sampai ke Jakarta, itu bahkan ngambil dananya dari pinjaman. Berarti sertifikatnya digadai ke bank? Enggak, bapaknya Bukan. kebetulan di pemerintahan juga gitu, dan dia pinjam boroskan SK-nya di gitu. bank. Dan sampai hari ini masih mencicil? Masih. Masih. Jadi tadi maksud Ade ini adalah yang terkait laporan yang dicabut itu. Satu hal yang kita harapkan sih, jangan sampai pencabutan itu mengaburkan persoalan pokok. Ya. Iya. Artinya ya seolah-olah Pemda merasa bahwa tugas mereka sudah selesai. Ya, dengan dicabutnya itu ini Iya. udah. Dan pemerintah itu harus hadir menjadi pembela masyarakat. Ada warganya yang dirugikan kok. Iya. Kok tidak Mesti dia melindungi. Iya. Mengayomi. Kan tugas mereka salah satu tugas pelayanan pemerintah itu ya di situ, Iya. memberikan rasa keadilan dan keamanan kepada masyarakat. Dan salah satu, dan itu bisa terwujud kalau mereka merasakan atau paling tidak melihatlah bahwa derita ini adalah derita yang harus diselesaikan gitu loh. Kalau dia hanya melihat, tapi bang agak sulit bang. Ada pepatah mengatakan hanya burung yang sama yang bisa terbang sejajar, dan itu masuk akal. Ya mungkin pejabat-pejabat kita ini tidak lahir dari rahimnya rakyat, jadi mereka tidak mengerti rasanya rakyat itu seperti apa. Sudut pandangnya itu adalah mungkin melulu dari sudut pandang untung ruginya sebuah usaha. Iya. Nah kalau di situ pandangannya, maka kita akan tidak pernah bertemu dengan kata keadilan. Kita tidak akan pernah bertemu dengan kebutuhan apa sih yang diinginkan rakyat ini gitu loh. Ya mungkin
ke depan juga siapapun yang mengalami hal yang sama, mungkin bisa saja kan terjadi di daerah lain. Perusahaan merugikan masyarakat, ya pemerintah tutup mata. Kenapa? Karena dia merasa bahwa pandangan dia hanya terfokus kepada untung ruginya sebuah usaha, bukan bagaimana rasa rakyat ini harus terlindungi. Ya karena mungkin tidak lahir dari rahim rakyat itu sendiri. Ini persoalannya mungkin ya ini pemikiran saya. Duga-dugaan kita ya. Ya benar, memang kita juga berkewajiban, tidak hanya pemerintah, masyarakat juga berkewajiban menjaga harmonisasi antara, apalagi di perusahaan asing, ya kan? Kita bukan anti dengan investasi asing, ramah gitu kan? investasi. Iya, tapi persoalan masyarakat yang terdampak ini tadi juga harus diselesaikan. Sosialnya itu dia harus selesaikan juga. Ya maka dari itulah JMK juga ikut turun membantu pihak keluarga dan turut membantu pemerintah dan turut membantu perusahaan. Bagaimana ini keadilan masing-masing pihak ini bisa tercapai. Soalnya apa? Masalah ini dari tahun 2013, 10 tahun sudah lama ini stagnannya. Di mana ini stagnannya? Ya kan? Nah, kemudian persoalan ini sudah menjadi isu nasional. Isu nasional. Sudah menjadi trending di berbagai berita nasional. Sampai Pak Presiden pun udah tahu ini kan. Sudah mengetahui juga soal keluarga Nenek Absa waktu 2018, keluarga dan Sarifah juga sudah menyampaikan secara langsung kepada pihak Presiden langsung waktu kunjungan Pak Jokowi 2018 ke Jambi. Nah, ini kan soal ini kan dibilang susah, gampang, dibilang gampang, susah. Nah, kemauannya adalah hari ini dari pihak perusahaan itu sendiri. Kemudian perusahaan juga melakukan penelitian juga dengan dia melihat objek di lapangan hari ini. Pihak keluarga tidak mau menjual, pihak perusahaan membeli. Jadi ini tidak ketemu. Nah, kita juga dari pihak kuasa yang dari JMK juga sudah berupaya meyakinkan keluarga bahwa kalau perlu ini nanti direlokasi saja. Tanah tetap tanah nenek, ya kan? Pihak keluarga masih memiliki tanah itu, tapi nenek sudah tidak boleh lagi tinggal di win-win solution ya. Sudah coba kita sampaikan ke rapat di subtim 2 itu. Nah, kita tawarkan kepada pihak perusahaan. Udahlah, ini diberesin, kemudian tanahnya tetap tanah keluarga Nenek Absa, kemudian Nenek Absanya nanti kita coba relokasi karena kita khawatir dari beberapa rekomendasi pihak-pihak bahwa tempat itu memang sudah tidak sehat lagi untuk ditinggalkan. Nah, apalagi sekarang katanya makin banyak mobilnya, makin bising si nenek, nanti tidak bisa tidur kan. Jadi saya tambahkan dikit lagi Bang ini terkait angka itu tadi. Karena Bang sudah singgung masalah angka itu dan itulah yang pada akhirnya menjadi persoalan antara Debbie apa Baby sih? Debbie Ceper dengan adik ini kan yang pada bermuara pada laporan. Nah, kenapa demikian? Bahwa Debbie Ceper secara sadar membuat postingan percakapan dia secara pribadi dengan Pak Wali Kota pada saat itu. Sekarang kan bukan Wali Kota lagi. Wali Kota pada saat itu yang isinya kemudian dia posting di postingan media sosialnya dia kan. Artinya dia melakukan itu secara sadar. Maka sebenarnya menurut saya sih seharusnya ini terpenuhi unsurnya. Karena dia mengerti siapa subjek yang dituju sama dia, dia mengerti objek persoalannya apa. Nah, tapi ketika penyidik bilang A, B, dan C, ya inilah mungkin nanti akan tugas kita lagi untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman kita. Nah, terkait hal ini kalau misalnya masalah angka, sesungguhnya disinilah sudut pandang pemerintah yang saya bilang tadi selalu berorientasi hanya melihat dari untung ruginya sebuah usaha. Untuk masyarakat, untuk rakyat itu tidak ada nilai yang harus kita perdebatkan. Namanya untuk perlindungan rakyat ya. Karena tugas utama kita dalam bernegara adalah untuk
melindungi segenap rakyat kita ini gitu loh. Jadi ketika kita masih berorientasi hanya melihat dari sebuah nilai untuk masyarakat, maka mungkin kita perlu pertanyakan lagi lah jiwa kebangsaan kita itu sudah seperti apa. Ketika kita tilik lagi, dan saya pikir angka apapun kan tetap masih bisa ini bukan dinego lah. Kalau dinego ini bukan juga lelang ini kan. Kalau nego itu lelang itu. Artinya masih bisa ini diperbincangkan. Polanya seperti apa, sistemnya seperti apa. Ini kan masih bisa diperbincangkan ini. Kita ini masih sama-sama manusia lah yang masih punya hati, yang bisa saling membuka diri. Saya yakin keluarga juga begitu. Masih bisa membuka diri. Hanya karena pemerintah dalam hal ini seperti yang bilang Pak Piek tadi, dia hanya seperti orang yang ya seperti abang lah. Kami datang sini, abang siapkan tempat, dan abang tidak kasih keputusan apa-apa, tidak kasih pandangan apa-apa, dan inilah mungkin membuat itu perusahaan merasa tidak ada kewajiban dia untuk kalau abang menyelesaikan analisa ya, ini sementara aja. Benang merahnya ini di mana kalau bisa kita tarik? Iya, apa pokok masalahnya sehingga begitu buntu jadinya ini? Gini bang, pemikiran sederhananya gampang ini kan masalahnya kan? Iya begini bang, yang jadi masalah adalah ini dikonsumsi oleh rata-rata masyarakat yang penghasilan kita itu atau mungkin pegang uang sebesar itu jarang, sehingga orang yang tidak mau menyelesaikan ini memblow up ini terus. Akhirnya dikomentari orang lah, wah wajar lah Debbie Chaper jadi ikut-ikutan mengomentari seperti itu. Sebenarnya kalau berbicara secara perusahaan, berapa sih itu? Berapa sih itu? Ini berbicara perusahaan. Tapi kalau kita berbicara antara saya dengan abang kita semua, ya jangankan uang segitu bang, uang 500.000 juga besar bang. Itu sangat besar. Ini karena berbicara atas nama perusahaan dan hadir pemerintah. Harga pemerintah jadi berapa di sini bang jadinya? Apakah harga pemerintah dan yang sorry nih bang, yang ada duduk di situ itu ada loh Pak Sekda di situ. Apakah integritas mereka duduk di situ menyelesaikan segitu? Tidak bisa kan? Tapi nanti terlalu gimana ya? Terlalu tegas kali kita menyatakan begitu ya. Tapi menurut saya memang harus begitu. Pemerintah itu harus melihat wibawa mereka itu tidak bisa diukur dengan nilai. Ketika mereka sudah hadir duduk di situ, dan apalagi itu decision maker lagi kan, penentu kebijakan salah satu hadir di situ, tidak bisa menyelesaikan itu. Masa wibawa pemerintah hanya saya dipertaruhkan dengan angka segitu ya? Iya. Oke, dari Om Piet mungkin tambahan. Kita sangat optimis lagi. Kita sangat optimis. Keluarga kita selaku penerima kuasa berkeinginan bahwa pemerintah Kota Jambi yang sudah membentuk tim itu adalah agar mengambil sikap dan keputusan. Karena apa? Ada subtim 1 yang mengkaji aspek legalitas perusahaan. Ada nggak aspek terlanggarnya dari kegiatan perusahaan itu? Mulai dari izin, perizinan itu dikumpulkan, dinilai dan dibuat berita acaranya. Tanggapannya seperti apa? Kemudian di subtim 2 juga seperti itu juga. Harus dikaji ini kerugian nenek Absa, sudah disampaikan tim dari pemerintah kota juga harus membreakdown kerugian nenek Absa, berapa kerugian yang sesungguhnya menurut versi pemerintah. Termasuk legalitas perusahaan tadi. Itu dikaji lagi. Ini pihak subtim 1. Nanti dibuat. Perusahaan sudah berdiri kok dikaji lagi buat apa? Aspek perizinannya itu dikaji. Ya kan? Kemudian aspek kerugian nenek Absa ini juga dikaji oleh pihak pemerintah Kota Jambi. Benar enggak nih angka ini? Bisa enggak ini dirasionalkan kembali menurut pemerintah? Kerugian misalnya yang kemarin diskusi di dalam pertemuan itu bahwa yang kerugian immaterial itu nggak bisa langsung dipenuhi. Kemudian akan dilakukan upaya di pengadilan untuk mengambil soal kerugian immaterial tadi. Nah, kalau kerugian material kan sudah jelas tuh, bisa dicek langsung oleh pemerintah, bisa dicek langsung oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan tidak melakukan pengecekan, dia pingin mengecek kwitansinya saja. Nah, kita melihat ini posisi pemerintah kota hari ini harus mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan mereka apa?
Nah, ini yang kita tunggu. Kesimpulannya misalnya dibayar dengan 600 full atau dikurangi menjadi 500, mungkin pihak keluarga juga bisa Ya, tetap menyikapi, ada solusi kan. ya kan? Nah, yang jelas pihak keluarga tidak mau rumah itu dibeli tanahnya. Nah, tapi kan kemarin untuk kita beri pandangan lain. Ketika immaterialnya harus prosesnya panjang, didorong lagi dengan proses relokasi. Jadi yang angka yang di immaterial itu kita buat untuk relokasi saja mungkin terpenuhi juga semuanya. Jadi ada rasa keadilan yang didapatkan. Nah, pihak perusahaan juga meminta keadilan juga karena pihak perusahaan mau melakukan aktivitasnya supaya ada kenyamanan, ada garansi, tidak boleh lagi beraktivitas di dekat situ. Di rumah nenek itu kalau perlu memang tidak ada lagi aktivitas. Nah, itu keinginan dari pihak perusahaan. Nah, ini juga kita sampaikan juga dengan pihak keluarga. Nah, ini perusahaan minta keadilan juga. Gitu, nah. Artinya sampai hari ini JMK tetap mendamping bersama Bang Saidin. Dan JMK tidak akan mundur dari persoalan ini. Iya. Sepanjang keluarga masih mau berkenan, didampingi. masih didampingi. Oke, Desa Ripah selama ini, ya ini bukan mau ini kan JMK. Sebelum JMK ada enggak pihak-pihak yang mau membantu seperti ini? Kalau untuk nggak ada sih, karena kan kami dari dulu memang Berdiri sendiri. Ada yang menawarkan diri mungkin dari pihak-pihak lain? Nggak ada. Nggak ada ya. Kecuali liputan media ada ya. Ya, kalau media kan Dan pasti saya sudah pernah bikin video ini, Bang. Meliput ini sudah 10 bulan lalu. Wawancara sama ibunya, sama neneknya, bahkan sama pihak perusahaan. Tapi setelah beliau viral baru ini jadi mudah-mudahan lah setelah kita duduk itu bagian dari perjuangan kita bagaimana mengangkat persoalan mereka ini kan bisa terbantu. Saya kira hanya itu ya, cukup ya diskusi kita ya. Dari Saripah ada yang mau disampaikan terakhir mungkin apa kira-kira? Ini udah SMA nih sekarang. Tempo hari masih SMP di wawancara masih SMP, sudah SMA ya? Iya udah. Harapannya ya pasti meminta pemerintah kota tegas dalam mengambil keputusan yang mana ya memang itu harus tugasnya kan. Pemerintah kota juga udah memfasilitasi, sudah membuat tim, seharusnya ada keputusannya. Ini nggak ada ujungnya, jadi nggak tahu kita nyampe di mana, kapan selesai permasalahan ini, kan belum ada ketegasan di dalam hal itu. Nah, jadi itu yang dimohon dari keluarga pun berharap pemerintah tegas dalam menyelesaikan permasalahannya sampai tuntas. Ya, sampai tuntas. Oke. Terima kasih Bang Saidin, Om Piet. Ya, terima kasih Bang Udori. Desa Ripah atas kehadirannya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini ada manfaatnya dan pihak-pihak yang mungkin berkompeten dalam hal ini bisa menganalisa semuanya ini sehingga menjadi sebuah sikap keputusan yang intinya membantu yang lemah. Kan gitu, Bang ya. Ada kepastian hukum, ada kepercayaan diri bagi keluarga ini bahwa negara ini masih peduli terhadap orang kecil. Makasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. JMK. Iya, jangan lupa subscribe. Oke, thank you Bang. Oke, makasih ya. Ya Bang. Ya, Saripah, salam buat ibu ya, buat nenek ya.